Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk hari ini sebelumnya saya awali dengan menjawab pertanyaan dari teman-teman kemarin dari kelas 7B, yaitu terkait di materi pendapatan. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu dari Mbak Yesi Aruna Saputri. Pertanyaannya yaitu terkait dengan pendapatan dan pengukuran pendapatan itu harus dipisah. Kenapa sih antara pendapatan dan pengukuran pendapatan itu harus dipisah? Oke, sebelum menjelaskan terkait dengan pertanyaan tersebut, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya yang disebut dengan pendapatan itu apa. Jadi pendapatan itu bisa muncul yang diakibatkan karena adanya suatu kejadian, suatu peristiwa, suatu transaksi. Transaksinya apa? Ada penjualan barang, baik itu berupa merupakan suatu produk dari entitas untuk tujuan produksi atau penjualan barang, dikarenakan entitas itu merupakan perusahaan dagang, sehingga dia membeli barang kemudian menjual kembali tanpa mengubah bentuk maupun fungsi barang tersebut. Yang kedua yaitu karena adanya pemberian jasa, karena kontrak konstruksi, dan juga karena penggunaan aset entitas oleh pihak lain, sehingga bisa menghasilkan royalti, bisa menghasilkan bunga ataupun dividen. Jadi terkait dengan pengertian tersebut, maka kalau bisa kita lihat di buku Suwarjono halaman 362, bagaimana sih terkait dengan pengakuan pendapatan? Pengakuan pendapatan itu merupakan suatu pencatatan dari jumlah rupiah yang itu diakui secara resmi dalam suatu entitas dalam sistem akuntansi, sehingga dari jumlah tersebut akan muncul dalam statement keuangan. Sedangkan dari segi pengukurannya, pengukuran merupakan suatu proses penetapan dari jumlah uang yang digunakan oleh suatu entitas untuk bisa mengukur terkait dengan aset, kewajiban, penghasilan maupun beban yang tercermin dalam laporan keuangan. Kalau pembentukan itu seperti apa? Pembentukan, jadi ada pengakuan, ada pengukuran, ada pembentukan. Kalau pembentukan itu merupakan konsep yang berkaitan dengan masalah. Kapan, bagaimana pendapatan itu bisa muncul? Kenapa sih pendapatan itu bisa ada? Sumbernya dari mana? Jadi itu proses pembentukan pendapatannya. Oke, terkait dengan pertanyaan Anda, kenapa pendapatan dan pengukuran itu harus dipisah? Karena kita bisa mengetahui untuk pengukuran pendapatan itu yang tertera dalam suatu laporan keuangan itu dasarnya apa? Dasarnya berdasarkan nilai wajar, berdasarkan pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Jadi ini bersumber pada SAK etap tahun 2013 halaman 2.30. Jadi di sini entitas harus mengukur pendapatan itu didasarkan pada nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau atas pembayaran yang masih harus diterima. Jadi yang disebut dengan nilai wajar itu termasuk di dalamnya ada diskon penjualan, ada potongan penjualan, maupun ada berapa kuantitas atau volume dari penjualan tersebut. Jadi terkait dengan definisi pendapatan, terkait dengan pengakuan pendapatan, bahkan pengertian pendapatan itu sebenarnya harus dipisah dengan pengukuran pendapatan. Jadi jumlah yang memenuhi dari definisi pendapatan itu tidak dengan sendirinya itu harus diakui atau dicatat secara resmi sebagai jumlah suatu pendapatan. Jadi pendapatan yang diukur dengan jumlah penghargaan sepakatan produk yang terjual itu baru akan menjadi suatu pendapatan setelah produk itu selesai diproduksi. Jadi ketika sudah benar-benar ada produk dan benar-benar bisa terrealisasi terjadinya penjualan, itu baru bisa diakui sebagai pendapatan. Sebaliknya, kalau misalkan ada kontrak penjualan, dari kontrak penjualan itu belum cukup untuk menandai adanya eksistensi pendapatan sebelum barang atau jasa itu sudah selesai dikerjakan ataupun diserahkan kepada pelanggan. Ya,
Jadi kita bisa simpulkan di sini, pendapatan itu belum terbentuk sebelum suatu entitas itu melakukan upaya produktif. Jadi pendapatan itu muncul karena adanya upaya produktif yang dihasilkan oleh suatu entitas. Maka di sini Anda bisa membedakan antara pembentukan pendapatan, realisasi pendapatan, bagaimana pengukuran pendapatan, pengungkapan pendapatan. Itu setelah Anda memahami itu, Anda bisa membedakan nanti. Kenapa sih pendapatan dan pengukuran pendapatan itu harus dipisahkan? Jadi kita menjabarkan ini sesuai dengan materi di pendapatan. Ini insya Allah udah ada di penjelasan dari video yang saya berikan. Jadi di sini intinya pendapatan dan pengukuran pendapatan itu harus dipisahkan. Karena dari kita bisa mengukur besarnya pendapatan itu ketika kita bisa mengetahui, kita bisa mengakui kalau pendapatan itu benar-benar sudah real. Pendapatan itu sudah real kalau pendapatan itu sudah kalau kita sudah melakukan transaksi kepada penjual. Kalau kita sudah, misalkan tadi saya sampaikan tadi, kalau misalkan sudah terjadi transfer produk antara pembeli kepada penjual, antara penjual kepada pembeli, berarti di situ sudah kita bisa mengakui adanya suatu pendapatan. Itu ya Mbak Yesi untuk jawaban yang pertama. Yang kedua yaitu pertanyaan dari Mbak Selvi Desi Karisma Putih terkait dengan apa sih sebenarnya syarat yang ditetapkan oleh IAI untuk bisa mengakui pendapatan dari bunga royalti ataupun dividen. Jadi terkait dengan pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen itu harus diakui berdasarkan apa? Oke, itu nanti ada syarat-syaratnya sendiri. Jadi kalau misalkan terkait dengan bunga, jadi bunga itu harus diakui berdasarkan proporsi waktu untuk bisa memperhitungkan dari besarnya hasil efektif dari aktiva tersebut. Sedangkan untuk royalti itu baru bisa diakui berdasarkan dasar akrualnya. Jadi dasarnya royalti itu dasarkan dari perjanjian yang menyertai terjadinya royalti tersebut. Kalau dividen, ada lagi dividen itu diakui jika pemegang saham itu sudah menerima pembayaran dari dividen. Jadi pembayarannya berapa? Perolehannya dari hasil kinerja perusahaan pada periode tertentu. Ketika itu sudah diterima, maka dividen itu bisa diakui. Jadi dividen tunai itu diakui jika hak pemegang saham untuk menerima bayaran itu sudah ditetapkan. Maka dari ketiga uraian di sini, kita bisa mengakui pendapatan yang diatur dalam standar akuntansi keuangan itu didasarkan atau diatur dalam standar akuntansi pemerintahan. Apa sih yang diatur itu? Yaitu berdasarkan unsur terpenuhinya dari syarat pengakuan pendapatan. Jadi kemungkinan besar adanya manfaat ekonomi berkaitan dengan transaksi itu akan mengalir kepada suatu entitas. Jadi ukuran untuk bisa menilai kemungkinan manfaat ekonomi yang akan diterima oleh suatu entitas tadi itu menunjukkan bahwa dalam standar itu sangat konservatif sekali terhadap pengakuan pendapatan. Jadi syarat-syaratnya seperti itu. Jadi pendapatan itu yang muncul dari penggunaan suatu aset dalam suatu entitas, sehingga dari penggunaan aset dalam suatu entitas itu bisa menghasilkan bunga, bisa menghasilkan royalti, bisa menghasilkan dividen, itu diakui dasarnya yaitu pertama, ada kemungkinan besar dari manfaat ekonomi yang berkaitan dengan transaksi itu bisa mengalir kepada entitas. Dan juga yang kedua,
dari besarnya pendapatan yang diterima oleh suatu entitas itu bisa diukur secara handal. Bagaimana sih cara untuk pengakuan pendapatannya? Caranya yaitu dari bunga yang belum dibayar telah diakui sebelum pembelian investasi. Maka kalau misalkan ada bunga yang belum dibayar yang telah diakui itu, maka penerimaan bunga tadi dialokasikan antar periode sebelum adanya pembelian dan juga sesudah pembelian. Maka bagian setelah pembelian itu akan diakui sebagai pendapatan. Kalau royalti bagaimana? Royalti itu akan diakui berdasarkan perjanjian yang sesuai, perjanjian yang relevan. Jadi seperti itu. Pertanyaan yang ketiga dari Mbak Lia Lailatul. Perlukah dan seberapa penting untuk biaya operasi dan non-operasi itu dipisahkan? Sedangkan untuk memisahkan dari biaya operasi dan biaya non-operasi itu biasanya sangat sulit. Nah, kenapa sih harus dipisahkan antara biaya operasi dan biaya non-operasi? Kita perlu tahu dulu, operating expense, biaya operasi itu seperti apa. Jadi, biaya yang dikeluarkan oleh suatu entitas, tujuannya untuk apa? Untuk bisa melaksanakan kegiatan pokok, kegiatan utama dari suatu entitas tersebut. Contohnya apa? Ada biaya penjualan, administrasi. Jadi terjadinya penjualan dalam suatu entitas itu difungsikan untuk apa sih? Untuk memperoleh pendapatan. Jadi ketika muncul penjualan, oh ada penjualan 1 unit mobil. Karena perusahaan itu merupakan showroom mobil. Nah, untuk mobilnya tadi bisa dijual nanti agar mobil itu bisa sampai kepada konsumen, maka ada biaya pengiriman. Nah, itu kan terkait dengan biaya penjualannya tadi. Fungsinya apa? Untuk bisa memperoleh pendapatan. Jadi, biaya yang muncul ini tidak masuk sebagai pengeluaran dalam harga pokok penjualan. Jadi itu, biaya yang dikeluarkan oleh suatu entitas untuk kegiatan utama dari entitas itu. Kalau non-operasional seperti apa? Biaya di luar kegiatan operasional. Dan biasanya biaya itu juga ditanggung oleh suatu entitas. Jadi kalau biaya operasional tadi, kan itu terkait dengan produk yang dihasilkan oleh suatu entitas. Sehingga dari entitas itu bisa menghasilkan pendapatan. Jadi yang termasuk dengan biaya operasional itu kan komponen inti untuk bisa menghitung pendapatan. Contohnya apa sih? Ada 2 komponen di sini untuk biaya operasional, ada yang namanya biaya tetap dan juga ada yang namanya biaya variabel. Kalau penjualannya meningkat, maka biayanya tidak berubah, itu disebut dengan biaya tetap. Contohnya apa? Upah karyawan, sewa gedung, pemeliharaan mesin, asuransi. Jadi ketika ada penjualan di bulan tertentu meningkat, maka apakah pada bulan itu gaji akan naik? Belum tentu. Maka disebut dengan biaya tetap. Biaya variabel, biaya yang sifatnya tergantung pada aktivitas dari produksi. Jadi kalau variabel ini biasanya kalau ada penjualannya meningkat, maka juga akan bisa meningkatkan produksinya. Jika produksinya menurun, maka biaya variabelnya juga akan ikut turun. Contohnya apa? Ada biaya bahan baku, ongkos pengiriman. Jadi ketika produk yang dihasilkan itu turun, maka secara otomatis bahan bakunya kan juga akan turun. Itu contoh dari biaya variabel. Itu masuk dalam biaya operasional. Sedangkan untuk non-operasional itu seperti apa? Walaupun itu merupakan komponen pendukung, tapi tidak boleh disepelekan. Mungkin untuk biaya non-operasional di sini angkanya kecil, tetapi di sini di dalamnya
itu sangat berpengaruh sekali terhadap suatu entitas. Contohnya apa? Ada biaya transfer, ada biaya bunga pinjaman, biaya sewa, dan lain sebagainya. Jadi, kenapa sih antara biaya operasional dan non-operasional itu perlu dipisah? Itu karena kita perlu mengetahui terkait dengan perbedaan dari masing-masing biaya itu. Kita bisa mengetahui besarnya laba yang diperoleh oleh suatu entitas ketika kita bisa mengetahui berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk bisa menghasilkan pendapatan dalam suatu periode tersebut. Ketika pihak manajemen itu akan sangat mudah untuk bisa mengkoordinasikan atau bisa menghitung dari besarnya arus masuk maupun arus keluar dalam suatu entitas. Itu ketika dari manajemen itu bisa mengkategorikan, bisa memisahkan, bisa mengelompokkan antara biaya operasional dan biaya non-operasional. Sehingga kalau sudah ada pengelompokan antara biaya operasional dan non-operasional tadi, dari manajemen itu bisa dengan mudah akan membuat suatu keputusan terkait dengan strategi suatu entitas pada periode selanjutnya. Jadi ada terkait dengan biaya tadi untuk pencatatannya itu walaupun juga sulit, tapi perlu adanya pemisahan antara biaya operasional dan biaya non-operasional. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mbak Mewang. Mbak Mewang bertanya, pengakuan pendapatan menurut standar akuntansi pemerintahan atau berdasarkan SAP. Pengakuan pendapatan menurut standar akuntansi itu ada beberapa jenis pengakuan, yaitu salah satunya di sini itu berdasarkan pada SAP, standar akuntansi pemerintahan. Jadi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dalam paragraf 19 PSAP 12 untuk pendapatan itu menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat kapan? Pertama, ketika muncul hak atas pendapatan tersebut. Dan juga kedua, ketika pendapatan itu sudah direalisasi. Kapan sih? Ketika ada aliran sumber daya ekonomi masuk ke dalam suatu entitas. Jadi, munculnya hak atas pendapatan itu bisa diartikan bahwa suatu entitas itu sudah memiliki hak atas suatu pendapatan. Namun di sini wajib bayar itu belum melakukan pembayaran. Jadi jika dihubungkan dengan aliran kas, maka munculnya hak atas suatu pendapatan itu dapat digunakan untuk mengakui pendapatan yang belum diterima. Hak atas pendapatan yang muncul dan juga yang belum diterima ini itu akan dicatat sebagai receivable, akan jadi sebagai piutang. Sedangkan untuk pendapatan yang sudah diterima aliran kasnya tetapi belum menjadi hak suatu entitas, itu pengakuannya akan ditangguhkan. Sehingga nanti pencatatannya kemana? Pendapatan yang ditangguhkan. Yang kedua, berdasarkan standar akuntansi keuangan, pengakuan pendapatan itu dasarnya dari apa? Pertama, ketika sudah terjadi penjualan barang nih, pada saat penjualan jasa, dan juga pada saat bunga atau royalti dan juga dividen. Itu ada di buku Suwarjono, udah lengkap di buku Suwarjono terkait dengan itu di halaman 367 ada di situ. Jadi terkait dengan pendapatan tadi, pendapatan itu direalisasikan, kita bisa merealisasikan suatu pendapatan ketika kas itu sudah diterima
untuk suatu barang maupun jasa yang dijual. Jadi ketika sudah terjadi penjualan, ketika ada pembayaran, maka itu dikatakan pendapatan itu sudah direalisasi. Jadi pendapatan itu bisa direalisasi ketika klaim atas suatu kas itu diterima dan ditentukan segera ke dalam kas tertentu. Jadi pengakuan pendapatan ada lagi. Ini pada saat terjadinya kontrak penjualan. Jadi ketika suatu entitas itu sudah ada penandatanganan kontrak atau bahkan sudah menerima kas untuk semua nilai kontrak itu, tetapi perusahaan itu belum memproduksi, maka dikatakan di sini pendapatan itu bisa diakui pada saat terjadinya kontrak. Jadi ketika sudah ada tanda tangan kontrak, nah itu ada DP, ada pembayaran kas. Walaupun pada saat itu belum ada produksi barang, maka itu pendapatan bisa diakui. Yang kedua, berdasarkan kontrak tadi, ternyata penyelesaian dari pekerjaannya itu bertahap. Jadi pendapatan itu diakui ketika proses produksi secara bertahap. Terus lagi pada saat produk selesai. Jadi ketika produk itu benar-benar sudah selesai dikerjakan, maka dikatakan di sini pendapatan itu bisa diakui. Dan juga tadi yang saya sebutkan pada saat terjadinya penjualan. Misalkan ada kembalian dan potongan tunai, kos purna jual, kerugian piutang maupun transaksi penjualan. Dan yang terakhir pada saat terjadinya kas terkumpul, itu ketika ada jasa yang dikonsumsi jangka pendek, jasa dikonsumsi dalam jangka panjang maupun argumen pendukung. Jadi berdasarkan beberapa itu tadi, kita bisa mengakui pendapatan itu muncul ketika kegiatan normal perusahaan itu sudah bisa diidentifikasi. Kalau didasarkan pada PSAK 23 tadi, untuk kriteria pengakuan pendapatan itu diterapkan secara terpisah kepada semua jenis transaksi. Namun juga ada perkecualian dalam suatu keadaan tertentu perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan itu dalam komponen yang bisa diidentifikasi secara terpisah dari transaksi tunggal. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa mencerminkan dari substansi dari transaksi tersebut. Seperti itu. Jadi berdasarkan FASB ada 2 kriteria untuk pengakuan pendapatan. Pendapatan itu baru diakui jika pendapatan itu sudah direalisasi ataupun cukup pasti untuk bisa direalisasi. Terus pendapatan itu baru dapat diakui kapan? Jika pendapatan itu sudah terbentuk ataupun sudah terhimpun. Bagaimana metode pencatatannya? Ada 2, yaitu dengan menggunakan metode cash basis maupun dengan menggunakan metode accrual basis. Kalau cash basis seperti apa? Jadi kalau cash basis itu dalam suatu sistem itu pendapatan itu belum diakui sebelum pendapatan itu benar-benar sudah diterima. Jadi dasarnya dari penerimaan kas. Biasanya perusahaan kecil yang menggunakan metode ini, misalkan salon. Jadi ketika sudah bisa mengerjakan pekerjaan potong rambut misalkan dalam salon, maka akan dibayarkan. Nah itu bisa diakui sebagai pendapatan. Jadi pendapatan itu ketika ada pembayaran dari konsumen. Ataupun yang kedua dengan menggunakan metode accrual basis. Itu pencatatan pendapatannya pada saat sudah terjadi hak tanpa ada memperhatikan pendapatan itu sudah diterima ataupun belum. Keuntungannya apa? Jadi lebih teliti untuk pengukuran keuntungannya. Jadi dengan menggunakan metode accrual basis biasanya di sini memberikan keuntungan terkait dengan pembuatan laporan laba rugi karena akan lebih teliti. Seperti itu. Jadi untuk materi pendapatan saya kira sudah saya jelaskan, baik itu yang ada PPT dan juga ada penjelasan dari video yang bisa Anda pelajari dari Bebas Umpu.
Jadi kesimpulannya untuk materi pendapatan ini, pendapatan itu muncul, pendapatan itu ada ketika perusahaan itu sudah bisa menghasilkan suatu produk. Produk yang dihasilkan oleh suatu entitas tadi merupakan suatu hasil dari upaya atau kegiatan produktif dalam suatu entitas. Bagaimana mengukur pendapatan? Pendapatan itu diukur berdasarkan jumlah rupiah aset yang diterima oleh pelanggan. Jadi, untuk alternatif dari pengakuan pendapatan pada saat terjadinya penyelesaian, itu merupakan suatu konsep pelaporan pendapatan didasarkan pada suatu kejadian tertentu. Atau di sini yang paling menentukan itu pendapatan diakui. Kemudian jika fungsi kegiatan ekonomi itu ada tambahan dan itu kegiatannya itu sudah terjadi. Ya, pengakuan pendapatan diatur secara langsung oleh PSAK nomor 23 yang penerapannya akan terpisah kepada semua transaksi. Namun dalam keadaan tertentu kita bisa memisahkan, kita bisa menerapkan untuk kriteria pengakuan pendapatan dalam semua komponen yang bisa diidentifikasikan secara terpisah dari suatu transaksi tunggal sehingga bisa mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Jadi kesimpulannya seperti itu. Berdasarkan PSAK nomor 23 terkait dengan pendapatan itu didefinisikan kalau pendapatan itu merupakan suatu arus kas bruto dari manfaat ekonomi yang muncul dari suatu aktivitas normal perusahaan dalam periode tertentu. Kalau arus masuk tadi mengakibatkan adanya kenaikan ekuitas, dan juga tidak berasal dari penanaman modal. Jadi pendapatan itu muncul karena adanya penerimaan atau arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima oleh suatu entitas. Jadi itu selain dari manfaatnya itu yang tidak memiliki manfaat ekonomi dalam peningkatan ekuitas. Oke. Itu aja penjelasan dari saya terkait dari 4 pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.